Ratusan orang mengepung Gedung Putih menuntut keadilan atas kematian pria kulit hitam George Floyd di tangan aparat kepolisian Minneapolis. Massa menggelar aksinya di Taman Lafayette yang tidak jauh dari Gedung Putih. Saat aksi protes digelar, Presiden Donald Trump dikabarkan berada di Gedung Putih. Puluhan agen rahasia membentuk barikade di depan Gedung Putih. Aksi protes digelar beberapa jam setelah jaksa menjatuhkan dakwaan pembunuhan kepada Derek Chauvin, petugas polisi Minnesota yang menyebabkan kematian George Floyd. Aksi demo serupa meluas ke sejumlah kota di Amerika Serikat. Ya, lalu bagaimana kondisi terkini di Amerika Serikat saat ini? Kita tanyakan kepada rekan kami Yandri Subekti yang berada di New York, Amerika Serikat. Yandri, apakah aksi demonstrasi masih berlangsung hingga saat ini? Rendra, di kota Minneapolis hari ini merupakan hari yang kelima demonstrasi berlangsung berturut-turut dan memang masih terus berlangsung. Dan puncaknya tadi malam di beberapa kota, ini lebih dari 30 kota di 23 negara bagian, ini bersamaan juga berlangsung demonstrasi menentang ataupun kecewa dan sangat mengecam akan tindakan yang dilakukan oleh oknum polisi di kota Minneapolis hari Senin yang lalu. Dan untuk di kota New York hari ini merupakan hari yang ketiga juga berturut-turut warga kota New York mengadakan demonstrasi, dan tadi malam maupun malam ini juga berlangsung. Tadi malam sebagai review sempat terjadi aksi bentrok dengan polisi dan satu mobil patroli dibakar. Dan untuk hari ini juga sudah berlangsung sejak beberapa jam yang lalu, dan hal ini lebih banyak menyebar di beberapa wilayah di kota New York City, dan sempat juga terjadi bentrok juga dengan polisi NYPD. Dan di kota lain, di Philadelphia, demikian juga terjadi demonstrasi lebih awal dari siang. Demikian juga ada bentrokan antara pendemo dengan pihak pengaman, di mana satu mobil polisi juga dibakar. Dan secara garis besar, sebagian besar demonstran tersebut sasarannya adalah pihak petugas kepolisian, juga simbol-simbol keadilan, dan juga simbol-simbol penegak hukum di beberapa kota atau di negara bagian masing-masing. Dan beberapa negara bagian ataupun juga kota seperti yang tadi disampaikan sudah memperlakukan jam malam. Demikian juga di kota Columbus di Ohio dan juga di Denver. Ini wali kota mulai hari ini memperlakukan jam malam setelah mengevaluasi dampak dari pengerusakan ataupun bentrok antara pendemo yang berlangsung kemarin malam yang menyebabkan beberapa bangunan terbakar maupun mobil-mobil polisi mengalami kerusakan. Ini mulai hari ini diberlakukan jam malam. Bahkan beberapa wali kota dan gubernur negara bagian mulai meminta bantuan pasukan Garda Nasional untuk ikut menjaga. Ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Sementara itu Presiden Donald Trump tadi melalui media sosial maupun dalam informasi kepada media ini sangat menyayangkan aksi demonstrasi yang disertai dengan aksi kekerasan, penjarahan maupun pembakaran, dan secara terbersih ini memerintahkan kepada petugas keamanan ataupun mereka yang menangani demonstrasi ini untuk lebih tegas apabila pendemo mulai mengadakan tindakan anarkis untuk diambil langkah tegas. Bahkan beberapa hari yang lalu melalui Twitternya, apabila mereka mulai mengadakan tindakan, polisi pun diharapkan untuk segera mulai mengambil tindakan tegas dengan melepaskan tembakan. Intinya seperti demikian. Dan biasanya memang bentrokan ataupun kerusuhan ini terjadi pada saat akhir-akhir demonstrasi, dan biasanya ini dari apa yang kita amati, ini awal mulanya pendemo berjalan lancar, damai, namun begitu petugas polisi mengetahui adanya pelaku demo sudah mulai
melanggar peraturan seperti bergerak di tempat-tempat yang sebelumnya tidak diizinkan untuk dilakukan demo ataupun belum ada izin, ini baru mulai terjadi awalnya adu mulut, kemudian meningkat dengan tindakan bentrok fisik dan bahkan mulai terjadi pelemparan, pembakaran, dan bahkan hari ini di kota Los Angeles polisi terpaksa melepaskan tembakan dengan peluru karet terhadap massa yang sudah mulai sulit dikendalikan. Dan pihak pemerintah setempat, pihak kota setempat juga mulai tegas dan memperingatkan apabila pendemo secara aktif atau melukai, menembak petugas polisi, ini sudah dikategorikan teroris domestik teroris. Ya, Amdas. Yandri, lalu bagaimana dengan sikap pemerintah Amerika Serikat sendiri terhadap tuntutan dari para pendemo ini? Iya, Rendra, Presiden Donald Trump sendiri ini mengklaim beserta dengan tuntutan ataupun seperti yang diharapkan oleh pendemo ataupun mereka yang menginginkan ditegaknya keadilan. Namun di lain pihak juga sangat mengecam dan kecewa dengan tindakan-tindakan pelaku oknum ataupun mereka yang melakukan demo ini yang mengadakan pengerusakan ataupun penjarahan dan pembakaran, dan berharap agar jangan sampai misi ataupun apa yang diinginkan dari demonstrasi ini, yaitu menginginkan penegakan keadilan ini dicemari ataupun dirusak oleh kejadian-kejadian yang berlangsung di beberapa lokasi demo dengan yang menimbulkan kerusakan-kerusakan di bangunan-bangunan publik, bahkan menimbulkan korban. Dan seperti yang diharapkan juga dari tuntutan demo beberapa waktu yang lalu, hari Jumat yang lalu akhirnya pihak penegak hukum sudah memberikan tuntutan hukum secara resmi kepada pelaku oknum polisi yang sudah dipecat tersebut, dikenai dengan pasal untuk tindakan pembunuhan. Dan nanti pihak federal juga sedang menguji ataupun melihat berbagai bukti, kemungkinan akan bisa ditingkatkan ataupun ditambah tuntutan-tuntutan yang lainnya. Rendra. Baik, terima kasih Yandri Subekti mengabarkan langsung dari New York, Amerika Serikat.